Syahadat dan baiat itu sesuatu yang nggak bisa dipisahin sejak zaman Nabi masih hidup. Orang datang ke Nabi nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Baiat. Nggak cukup hanya dengan baiat, di dalam baiat harus ada ucapan syahadat. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati, kita disaksikan sebagai jamaah. Di hari kiamat nanti imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Juga pemikiran takfir banyak di tanah air kita. Contohnya pemikiran takfir. Ada namanya kelompok Islam Jamaah. 200 meter Islam Jamaah ya. 300 meter Islam Jamaah. Mereka punya imam. Imam dibaiat. Kalau nggak dibaiat, maka yang tidak baiat imamnya berarti apa? Kafir. Yang keluar dari jamaahnya dianggap murtad. Saya ketemu dengan orang-orang murtad dari Islam Jamaah banyak. Ngobrol dengan mereka. Benar-benar mereka dikafirkan. Meskipun mereka tidak pernah menumpahkan darahnya, karena mereka takut juga ya. Tapi secara keyakinan ini orang-orang yang keluar dari kelompok kami apa? Murtad. Gara-gara apa? Gara-gara tidak membaiat imam mereka. Ya akhi, imammu yang mana? Kita ingin tahu ini. Yang kita kalau tidak baiat dia jadi kafir. Keimanan dan surga dan neraka berada di tangan dia, imam ini. Imam itu mana yang pegang surga dan neraka itu? Kita ingin tahu. Iya, nah, kalau kita nggak bayar sama dia, kita masuk neraka jahanam, kafir. Imam itu mana yang pegang surga neraka? Modelnya kayak apa? Surga neraka di tangan dia. Ya, ini karena kebodohan. Dalil hadis, ya, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal tidak punya baiat, mati jahiliyah. Dipahami mati jahiliyah, mati kafir. Ini siapa yang bilang seperti ini? Seluruh syurahul hadis, para ulama menjelaskan maksudnya mati jahiliyah bukan kafir maksudnya, tapi mati sebagaimana orang jahil yang mereka tidak punya pemimpin. Bukan berarti mati kafir. Kesyirikan apa yang dia lakukan? Saya kemudian tidak berbaiat sama imam kamu, saya kafir. Ya, teman-teman kafir, seluruh kafir Indonesia ini berapa ratus juta orang. Kamu anggotanya 1 juta, tapi 190 jutanya kafir semua. Ya, surga itu luas. Surga itu apa? Luas ya. Kenapa semuanya harus kafir? Subhanallah. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita dapati tatkala orang masuk di masjidnya dipel. Dipel. Ya, mungkin dianggap najis, dipel. Ini kalau masuk antum cari garaja semua, dipegang semua. Biar mereka kerja bakti ya capek. Mereka menghalalkan darah dan menghalalkan harta. Namun anehnya, mereka kalau ada orang antum masuk antum pel, tapi waktu mereka beli onde-onde, mereka makan aja. Padahal itu yang pegang kan najis juga, yang goreng itu najis juga. Waktu masalah makanan nggak ada fikih najis, makan aja. Nggak tahu dari mana pemikiran mereka. Saya punya teman orang murtad dari kalangan Islam Jamaah bilang, Ustaz dulu saya kalau makan beli kue, ya kadang saya beli kue 5 saya bayar 2 Ustaz. Kenapa? Sebenarnya tidak bayar nggak apa-apa, karena itu halal harta orang kafir. Tapi saya masih baik, saya sedekah 2. Ini benar, ini nggak main-main. Jadi kalau ente sudah dikafirkan, harta ente halal, darah ente apa? Halal. Sampai kasus di Jogja, di dekat rumah saya, bisa tinggal di Jogja. Maksudnya rumah kontrakan di sana ya. Seorang bercadar dari pemahaman teman saudara-saudara kita yang suka mengkafirkan, masuk di mana? Di supermarket, kemudian nyolong. Akhwat bercadar nyolong. Ada CCTV lah. Ketangkap. Kenapa? Dia meyakini itu harta halal, diambil nggak jadi masalah, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Itu keyakinan mereka. Harta selain orang-orang mereka dianggap apa? Harta yang halal. Sempat mereka mengatakan kita sekarang dalam fase Mekah, bukan fase Madinah. Nah, kalau fase Mekah, Nabi dulu sabar, tidak bom sana bom sini. Nabi di Mekah 13 tahun, ada 360 patung di dekat Ka'bah, Nabi tidak bisa pecahkan satu pun. Ente sekarang bilang fase Mekah tapi nyolong sana nyolong sini, gimana? Nabi waktu di Mekah apakah nyolong barang orang kafir? Tidak, bahkan mereka menitipkan barang amanah mereka kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi hendak berhijrah, Nabi kembalikan. Ente fikir dari mana seperti ini? Oleh karena saya sering sampaikan, orang kafir itu bukan satu model. Orang kafir dalam Islam ada 4 model. Ini sering saya ulang-ulang, karena mereka tukang takfir itu
menyangka kondisi orang kafir cuma satu model, halal darahnya dan halal hartanya. Kemudian kondisi kaum muslimin dengan orang-orang kafir harus dalam satu kondisi, harus kondisi perang terus. Kalau tidak perang maka kafir. Dari mana seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala datang ke Madinah, tinggal di kota Madinah. Datang kota Madinah, ada Yahudi enggak tinggal di kota Madinah? Ada, dengan 3 sukunya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW tatkala datang tidak menyerang orang-orang Yahudi, bahkan buat perjanjian namanya Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah. Di antara isi perjanjian tersebut, kalau ada musuh dari luar, kita bareng-bareng kerjasama ngelawan musuh tersebut. Paham? Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab hendak membunuh Nabi SAW. Maka Nabi buat perjanjian dengan orang kafir yang ada setempat. Dalam rangka untuk menyerang apa? Orang kafir yang datang dari luar. Oleh karena kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan, harus perang terus, orang kafir harus halal darahnya terus. Bahkan Rasulullah SAW punya perjanjian Hudaybiyah. Tatkala tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW membuat perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrikin Arab. Kurang dari 2 tahun. Perjanjian damai dan manfaatnya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 2 tahun tersebut sekitar 6.000 orang masuk Islam. Cepat, kenapa? Terjadi interaksi, terjadi dakwah. Ya, masing-masing silakan mengungkapkan hujah-hujahnya sehingga banyak yang masuk Islam dalam tempo kurang dari 2 tahun. Padahal Nabi SAW 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, tidak sampai sekitar 3.000 orang saja yang masuk Islam. Total kaum muslimin cuma 3.000, maksimal 4.000. Itu padahal 19 tahun. Sementara kurang dari 2 tahun dalam perjanjian Hudaybiyah ternyata hampir 6.000 orang yang masuk Islam. Dan kita tahu banyak Islam masuk di tanah air kita dengan